Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang kita masuk ayat yang ke-23 dari surat Al-Baqarah. Itu pembahasan tentang tantangan kepada kaum musyrikin berkaitan dengan Al-Quran yang menunjukkan akan kebenaran risalahnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi di ayat sebelumnya, ayat yang ke-8 sampai ayat yang ke-20 itu pembahasan tentang golongan munafikin. Kemudian ayat ke-21 dan 22 itu tentang perintah untuk menyembah Allah saja. Maka sekarang di ayat yang ke-23 ini Allah memberikan challenge, Allah memberikan tantangan kepada orang-orang yang masih meragukan akan kebenaran Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min mithlihi wad'u syuhada'akum min dunillahi in kuntum shadiqin. Dan jika kalian meragukan, ya, raib artinya keraguan, mimma nazzalna ala abdina, meragukan apa yang telah kami turunkan kepada hamba kami, yaitu Al-Qur'an. Faktu, maka datangkanlah, buatlah, ya, bisuratim mim mithlihi, satu surat yang semisal dengannya. Wada'u syuhada'akum, dan ajaklah penolong-penolong kalian min dunillah, selain Allah, in kuntum shadiqin, jika kalian adalah orang-orang yang benar, orang-orang yang jujur. Fa illam taf'alu walan taf'alu fattaqun naral lati waquduhan nas wal hijarah uiddat lil kafirin. Jika kalian tidak mampu membuatnya, membuat satu surat itu, walan taf'alu, dan memang kalian tidak akan mampu melakukannya, fattaqun nar, maka takutlah kalian kepada api neraka. Yang bagaimana? Allati waquduhan nas, yang bahan bakarnya adalah manusia, wal hijarah, dan batu-batu. Uiddat lil kafirin, yang disediakan bagi orang-orang kafir. Wahada qala asy-syarihuna atau qala Syekh As-Sa'di rahimahullah, wa hadza dalilun aqliyun ala sidqi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa sihhati ma ja'a bihi. Ini adalah dalil logika, dalil logis menunjukkan akan kebenaran Nabi sallallahu alaihi wasallam dan keabsahan apa yang beliau bawa. Faqala, Allah berfirman, wa in kuntum, ya, dan jika kalian, wahai orang-orang al-mu'anidina lir-rasul, orang-orang yang memusuhi Rasul, ar-raddina da'watahu, orang-orang yang menolak dakwah beliau, az-za'imina kadzibahu, orang-orang yang menuduh beliau berdusta, fi syakin, jika kalian, ya, ragu, washtibahin, ya, dan merasa samar, mimma nazzalna ala abdina, hal huwa haqqun aw ghairu, apakah benar apa tidak Al-Qur'an itu, fahuna, ya, amrun nasafun fihi al-faisalatu bainakum wa bainahu, ya, maka inilah dia, ya, amrun nasafun, ya, perkara yang membagi, perkara yang membedakan, ya, antara, ya, al-faisalah, yang pembeda, bainakum wa bainahu, pembeda antara kalian, ya, dan, ya, dan dia, wa huwa annahu basyarun mislukum, bahwasanya, ya, beliau sallallahu alaihi wasallam adalah basyarun mislukum, manusia sebagaimana kalian, laisa min jinsin akhar, bukan dari golongan yang lainnya, bukan dari kalangan malaikat, ya. Wa antum ta'rifunahu, dan kalian mengenalinya, mundu nasya'a bainakum la yaktubu wa la yaqra, dan beliau bukan orang yang asing, beliau adalah orang yang dari kecil kalian sudah kenali, ya, dia hidup di antara kalian, ya, dari sejak dia masih kecil, la yaktub wa la yaqra, kalian tahu dia itu tidak bisa menulis, tidak bisa membaca. Fa atakum bi kitabin zama annahu min indillah wa qultum antum innahu taqawwalahu waftara, kemudian dia datang kepada kalian mengatakan bahwasanya ini adalah kitab dari sisi Allah, sedangkan kalian mengatakan innahu taqawwalahu, dia hanya membuat-buat saja, waftara, dia hanya mengada-ngada saja. Fa in kanal amru kama taqulun, kalau memang benar Al-Qur'an itu dibuat-buat oleh Muhammad sebagaimana yang kalian katakan,
Fatu bi suratin min mithlihi, maka buatlah satu surat yang semisal dengan itu. Wasta'inu biman taqdiruna alaihi min a'wanikum wa syuhadaikum, dan minta tolonglah kepada orang-orang yang kalian mampu untuk minta tolong kepadanya. Ya, min a'wanikum, dari sekutu-sekutu kalian, wa syuhadaikum, dari saksi-saksi kalian. Fa inna hadza amrun yasirun alaikum. Ini ada perkara yang mudah bagi kalian. Khususan wa antum ahlul fasaha. Ya, terlebih lagi kalian itu adalah orang-orang yang fasih, lisannya bagus, ya, orang yang gaya bahasanya tinggi, bahasanya terjaga, ya, wal khitabah wal ada wal azimah lir rasul, ya, dan kalian memang kalau memang benar sangat memusuhi rasul, ya sudah, ya, berarti silakan kalian bersatu padu dengan sekutu-sekutu kalian untuk membuat tandingan Al-Qur'an. Fa in ji'tum bi suratin min mithlihi fa huwa kama za'amtum wa illam ta'tu bi suratin min mithlihi wa ajiztum ghayatal ajzi. Wah. Dan kalau memang kalian mampu untuk membuat satu surat yang semisal dengannya sebagaimana yang kalian sangkakan, wa illam ta'tu, dan jika kalian tidak mampu untuk mendatangkan satu surat yang semisal dengannya dan kalian sungguh-sungguh sangat tidak mampu, walan ta'tu bi suratin min mithlihi, dan kalian tidak akan mampu mendatangkan satu surat yang semisal, walakinna hadha taqyima ala wajhil insafi wat tanazzuli ma'akum. Kan tapi takyim ini, ya, apa namanya, tantangan ini bentuk keadilan kepada kalian. Ya, karena kalian diberikan kesempatan untuk membuat tandingan, tapi kalian tidak mampu membuatnya. Kalian dikasih kesempatan, bukan nggak dikasih kesempatan. Kalian ditantang untuk mendatangkan yang semisal. Fahadha ayatun kabiratun. Maka Al-Quran ini adalah tanda yang besar. Wa dalilun wadihun jaliyun. Ini adalah dalil yang terang, yang jelas. Ala sidqihi wa sidqi maja'abihi. Menunjukkan akan kejujuran Nabi dan kejujuran apa yang dibawa oleh beliau. Fayata'ayyanu alaikum ittiba'uhu, maka wajib bagi kalian untuk mengikutinya. Wattiqa'un naril lati balagat fil hararatil azimati wasyiddah, dan ya, hendaknya seharusnya kalian mengikuti Nabi dan takut kepada neraka yang mana saking panasnya api neraka itu, angkana waquduhan nas wal hijarah, ya, sampai-sampai bahan bakarnya itu adalah manusia dan batu-batu. Laisat kanari dunya allati innama tuttaqadu bil hatabi, tidak seperti api dunia yang dinyalakan dengan bahan bakar kayu. Wa hadhihi narul mausufa muaddatun wa muhayyatun. Ya, sedangkan api neraka yang disebutkan di sini muaddah, disiapkan, muhayyaah, ya, disiapkan untuk orang-orang kafir billahi wa rasulihi. Wahdharul kufra bi rasulihi ba'dama tabayyana lakum annahu rasulullah. Maka takutlah kalian dari kekufuran terhadap Rasul setelah jelas bagi kalian bahwasanya dia adalah seorang utusan. Kemudian ayat yang ke-24, wa hadhil ayah wa nahwuha yusammunaha ayatut tahaddi. Ayat ini dan ayat yang semisal dengannya, ya, ini dinamakan dengan ayat at-tahaddi, ya, ayat tantangan, challenge. Wa huwa ta'jizul khalqi an ya'tu bimithli hadzal Qur'an aw yu'ariduhu biwajhin, yaitu ketidakmampuan makhluk untuk mendatangkan yang semisal dengan Al-Qur'an atau untuk menandingi Al-Qur'an dari satu sisi. Qala ta'ala, qul lain ijtama'atil insu wal jinnu ala an ya'tu bimithli hadzal Qur'an la ya'tuna bimithlihi walau kana ba'duhum li ba'din dhahira. Katakanlah Muhammad, seandainya manusia dan jin itu mereka berkumpul seluruhnya sepakat untuk mendatangkan yang semisal dengan Al-Qur'an ini, mereka tidak akan bisa mendatangkan yang semisal dengan Al-Qur'an ini meskipun mereka satu sama lain, ya, zahira, saling menolong. Wa kaifa yaqdirul makhluqu min turabin an yakuna kalamuhu ka kalami rabbil arbab. Maka bagaimana bisa seorang makhluk yang terbuat dari tanah untuk bisa membuat ucapan sebagaimana ucapannya Rabbul Arbab, ya, Rabb semesta alam. Am kaifa yaqdirul faqirun naqisu min jami'il wujuhi an ya'tiya bi kalamin ka kalamil kamil alladzi lahul kamalul mutlaq wal ghinal wasi'u min jami'il wujuh. Atau bagaimana mungkin seorang yang fakir, ya, orang yang senantiasa butuh, makhluk itu semuanya butuh, naqis,
yang penuh dengan kekurangan dari segala sisi. Bagaimana mungkin dia mampu untuk mendatangkan sebuah perkataan yang sempurna, yang kesempurnaannya mutlak, ya, yang kebercukupannya luas dari segala sisi, ya. Hada laisa fil imkan wala fi qudratil insan. Ini bukanlah termasuk ke dalam kemampuan manusia. Wa kullu man lahu adna dzauqin wa ma'rifatin bi anwa'il kalam. Dan setiap orang yang memiliki ya perasaan rasa yang sedikit saja, atau dia memiliki pengetahuan yang minim seputar tentang kalam, jenis-jenis kalam, ya. Meskipun dia nggak belajar bahasa Arab, tapi setidaknya dia tahu sedikit saja tentang ya, apa namanya, gaya bahasa. Idza wazana hadzal Qur'anal azim bi ghairihi min kalamil bulagha, dhahara lahul farqul azim. Jika dia menimbang Al-Qur'an yang mulia ini dengan ucapannya para bulagha, orang-orang ahli balaghah, para sastrawan, para penyair, maka dhahara lahul farqul azim. Maka akan tampaklah perbedaan yang sangat besar. Wa fi qawlihi wa in kuntum fi raibin ila akhirih. Dan dalam ya, firman wa in kuntum fi raibin, dan jika kalian dalam keraguan, sampai akhir. Ini adalah dalil ala anna alladhi yurja lahu al-hidayah minad dhalalah huwa sya'iqul har. Itu orang yang kita bicarakan di sini, yang kita harapkan dia mendapatkan hidayah, mendapatkan petunjuk dari kesesatannya, itu adalah orang yang syaqul hair, orang yang sedang kebingungan. Ini kebanyakan orang yang tidak beriman itu adalah orang yang bingung sebenarnya. Alladzi lam ya'rifil haqqa minad dhalalah, orang yang tidak bisa membedakan mana yang hak, mana yang dhalal. Fahadzal ladzi idza bayyana lahul haqq hariyun bittibaihi in kana shadiqan fi talabil haqq. Ya. Nah, ada orang yang jika benar atau jika terang bagi dia sebuah kebenaran, dia bersegera untuk mengikuti kebenaran tersebut. Ya, itu kalau memang dia benaran jujur dalam mencari kebenaran. Wa ammal mu'anidu alladhi ya'riful haqqa wa yatrukuh. Adapun orang yang ingkar, yang dia mengetahui kebenaran dan meninggalkannya, fahadha la yumkinu ruju'uhu. Karena yang seperti ini nggak mungkin bisa kembali kepada kebenaran, susah. Beda dengan orang yang jujur mencari kebenaran. Ketika ketemu kebenaran, gampang dia menerimanya. Ya, beda dengan orang yang seperti ini. Dia tahu kebenaran tapi sengaja dia tinggalkan. Li'annahu tarakal haqqa ba'da ma tabayyana lahu. Karena dia telah meninggalkan kebenaran setelah kebenaran itu jelas bagi dia. Lam yatrukhu an jahlin fala hilata fi. Dia tidak meninggalkan kebenaran karena kebodohannya, karena ketidaktahuannya. Ya, nggak ada hilah di situ, nggak ada jalan keluarnya. Wa kadzalika syaqul ladzi laisa bisadiqin fi talabil haq. Begitu juga orang yang ragu-ragu, ya. Dia tidak jujur dalam mencari kebenaran, bal huwa mu'arradun, ya, ghairi mujtahidin bi talabihi. Ya, dan dia adalah orang yang tidak bersungguh-sungguh untuk mencari kebenaran. Fahada fil ghalib la yuwaffa. Orang yang seperti ini umumnya tidak mendapatkan taufik dari Allah, susah mendapatkan petunjuk. Wa fi wasfir rasuli bil ubudiyyati fi hadzal maqamil azim dalilun ala anna a'zama awsafihi sallallahu alaihi wasallam qiyamuhu bil ubudiyyah. Dan di dalam ayat ini kan tadi kita katakan wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina, atas hamba kami. Di sini ada pelajaran yang penting juga. Ya, ketika Allah Subhanahu wa taala mensifati Nabi sebagai seorang hamba, ini menunjukkan kedudukan yang paling agung dari kedudukan Nabi SAW adalah kedudukan beliau sebagai seorang hamba. Ya, maka kita katakan Abdullahi wa Rasuluh. Ya, kedudukan beliau sebagai seorang hamba itu yang kedudukan beliau yang paling mulia. Bukan sebagai Rasul, tapi yang paling mulia dari diri beliau adalah ketika beliau adalah seorang hamba dari hambanya Allah. La yalhaquhu fiha ahadun minal awwalina wal akhirin. Tidak ada bisa menyaingi beliau dalam masalah kehambaan ini. Nah, beliau adalah hamba yang paling ya optimal dalam beribadah kepada Allah. Dia adalah contoh bagi hamba-hamba yang lain dalam beribadah menyembah Allah. Maka sebaik-baik hamba, ya sebaik-baik cara beribadah
adalah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, yang beliau ajarkan. Nah, dan tidak sekali saja Allah sifati Nabi kita sebagai seorang hamba. Di surat Al-Isra, Allah Subhanahu wa taala sifati beliau dengan hamba juga. Subhanalladzi asra bi 'abdihi. Ya, dikata abdun di situ, bi 'abdihi, ya, seorang hamba, ya, bukan bi rasulihi, bi 'abdihi. Wa fi maqamil inzal itu di konteks ayat tentang Al-Isra. Ya, di konteks tentang penurunan Al-Qur'an, Al-Inzal, juga digunakan kata hamba. Tabarakalladzi nazzalal furqana ala 'abdihi. Nah, taib. Ini menunjukkan bahwasanya ya sifat paling mulia dari diri Nabi kita sallallahu alaihi wasallam adalah sifat ubudiyah beliau sebagai seorang hamba. Wa fi qaulihi uiddat lil kafirin, kemudian ayatnya ditutup dengan uiddat lil kafirin, ya. Neraka itu disiapkan bagi orang-orang yang kafir, orang yang ingkar. Wa nahwiha minal ayat dalilun limadhhabi ahli sunnati wal jamaah. Ini dalil bagi ahli sunnah wal jamaah annal jannata wan nara makhluqatani khilafan lil mu'tazilah. Bahwasanya surga dan neraka itu sudah diciptakan. Beda dengan keyakinannya orang-orang Mu'tazilah. Wa fiha aidan annal muwahhidina wa in irtakabu ba'dal kaba'ir la yukhalladuna finnar. Ya, dari sini juga bisa diambil faedah bahwasanya orang-orang ahli tauhid, meskipun dia melakukan beberapa dosa besar, dia tidak dikekalkan di dalam neraka. Karena di ayat tadi dikatakan uiddat lil kafirin, disiapkan untuk orang-orang kafir. Walau kana usatul muwahhidina yukhalladuna fiha lam takun mu'addatan lil kafirina wahdahum. Kalau seandainya orang-orang ahli tauhid yang berbuat dosa besar itu kekal di dalam neraka, maka tentu ya, neraka itu enggak hanya disiapkan untuk orang-orang kafir saja berarti kan. Ya, khilafan lil khawarij wal mu'tazilah. Ini menyelisihi pendapatnya orang-orang khawarij, orang-orang mu'tazilah. Ya, di dalam ayat ini juga ada dilalah ala annal adzaba mustahaqqun bi asbabihi wa huwal kufru wa anwa'ul ma'asi ala ikhtilafiha. Di sini juga menunjukkan bahwasanya azab itu turun ya disebabkan oleh kekufuran, ya itu secara umum, juga disebabkan oleh jenis-jenis kemaksiatan dengan keanekaragamannya. Jadi kemaksiatan itu semuanya merupakan sebab ya turunnya ya azab Allah, ya, dan yang paling utama, yang paling cepat menurunkan azab itu adalah kekufuran, karena dikatakan di situ uiddat lil kafirin, disiapkan bagi orang-orang kafir. Nah, wallahu taala a'lam.